Sejauh ini ada. Jadi gue misalnya kayak bikin busway gitu, itu kita nggak langsung kayak biasanya, maaf nih ya, orang-orang yang youtubers kan mulai ngikut nih bikin sosial eksperimen. Dia itu kalau menurut penilaian gue nih, ini gue netral aja gitu ya, mereka tuh ibaratnya asal jadi, yang penting punya kamera. Bikin sosial eksperimen apa? Dompet jatuh. Ya dompet jatuh ibaratnya dampaknya ya nggak besar gitu, karena di sini sosial eksperimen yang gue bikin itu gue pengen sekalinya kita bikin sosial eksperimen itu ada impactnya di seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ada efek jerahnya. Ada efeknya gitu loh. Jadi banyak yang bilang, Bang Cok, kok lama banget sih bikin sosial eksperimennya? Udah bikin aja apa kek, dompet jatuh atau apa? Ya ada gitu. Dompet jatuh apa? Nah kalau dari gua gua nggak mau bikin kayak gitu. Gua pengen nggak apa-apa kita misalnya bikin sosial eksperimen 3 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. Tapi sekalinya bikin jeger. Langsung denger boom. Nah iya, kalau kata YouTubers boom gitu. Nah gitu. Nah diantaranya ini busway ya kan. Jadi ini gue dari jauh-jauh hari nih, sebelum ambulan terbikin, gue udah bikin duluan. Jadi itulah resep kenapa yang masih Jet bilang katanya kok si Charles nih nggak pakai storyboard apa bisa tahu gitu, karena gue misalnya lagi bikin ambulans nih, gue mikir lagi apa nih nextnya nih, padahal lagi bikin ambulans belum jadi, masih rencanain, kita masih izin ya, masih lontang-lantung, masih izin, masih ngurus perizinan, tapi gue udah mikir lagi nextnya apa nih, nextnya kayaknya busway. Nah ntar begitu pula nanti nih misalnya kita bikin busway, gue mikir lagi nih ke depannya. Jadi gue selalu ibaratnya pengen selangkah lebih maju lah gitu kan, karena kalau misalnya kita mikir cuman nyampe sini doang nih, kita mikir misalnya kita ambulan nih, baru kepikir pengen busway gitu, nah itu takutnya stuck gitu kan, itu yang kita hindarkan gitu kan. Jadi selama ini kalau gue bikin sosial eksperimen, gue nggak asal bikin, karena gue pasti hipotesis dulu ya kan, rumusan masalah dulu ya kan. Dampak nggak sih kalau kita bikin ambulan busway kita gitu dampak nggak sih gitu kan. Ada yang malah yang lebih kritis lagi. Ibaratnya emang kalau misalnya seandainya lu pengen turun ke jalan busway, emang lu siapa? Ya kan pasti ada yang gitu kan. Emang lu siapa? Lu polisi, ya kan? Lu dishub, lu petugas Transjakarta. Nah di situ kita harus cari tahu dulu tuh orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya tuh bisa menemukan dengan orang yang nanya gitu, emang lu siapa gini-gini? Gua warga Indonesia yang bayar pajak, gitu, ya kan? Jadi dengan hipotesis atau rumusan masalah gitu kita bisa tahu tuh, kita bisa ibaratnya kita bisa lebih jago lah daripada mereka ya kan. Itulah yang bikin gua di Zebra Cross gua bisa apal undang-undangnya gitu, karena sebelum gua bikin sosial eksperimen gua selalu pelajari dulu dan selalu introspeksi dulu. Jadi cari tahu udah siap ya. Jadi nggak mungkin kan gue bikin sosial eksperimen Zebra Cross tapi guanya masih di Zebra Cross. Makanya itu pernah Mas Ijat ya apa nyaranin yang apa sih yang ngaret ya, sosial eksperimen ngaret. Itu gue nggak berani, karena apa, guanya sendiri masih ngaret. Jadi gue nggak mau yang kayak gitu, gue nggak mau. Contoh lah kayak gitu kan, ngaret ya kan, yang belum bisa. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa gitu kan, contoh lah kayak gitu. Jadi gue ibaratnya kalau peribahasa kalau bahasa nyelenehnya ya, kalau gue bikin sosial eksperimen itu gue sebulan 2 bulan gue semedi dulu. Iya, semedi. Ibaratnya nggak makan. Iya. Ibaratnya Jaga lilin aja. ini Iqbal yang muter. iya. Ibaratnya gue semedi dulu deh. Gue introspeksi diri dulu ya kan. Ibaratnya nggak mungkin kan kita ngajarin orang, tapi kita sendiri masih perlu diajarin. Nggak mungkin kan. Emang sih setiap orang tuh emang pasti punya kesalahan ya kan. Tapi lebih bagus lagi yang image-nya tuh orangnya udah tinggi duluan. Dia udah ibaratnya tingginya tuh bukan karena sombong, tapi tingginya ilmunya udah tinggi duluan. Jadi ya kalau kita sekalinya turun kita tahu semuanya. Misalnya kayak contohnya Zebra Cross kan, sekalinya turun orang mau nanya apa kayak kita tahu ya kan. Oh ini haknya ini, ada landasan hukumnya ini gini-gini gitu. Jadi kita nggak gampang kestak begitu aja. Kalau kata Mas Indra kan, kalau tadi misalnya di stopin orangnya marah-marah udah kelar gitu kan. Kalau kita kenapa gua berani ya karena itu gua punya landasan hukum, gua punya perizinan ya kan.
Jadi dengan bikin sosial eksperimen kayak kemarin tuh, sungai sampah, ambulan gitu-gitu, bukan berarti kita langsung main asal kamera, langsung sama opini ID, ayo kita bikin, enggak. Kalau misalnya opini ID juga tahu kok, kalau misalnya kita bikin ini ya, kita ke Polantas, Iya, gitu, Polantas. kita ke Polantas, padahal dari polisinya ini bilang, Mas, ini tuh ambulan nggak ada hubungannya sama kita, gitu loh. Ibaratnya kalau emang pengen bikin video gitu, yang penting kan alarm nyala gitu, ya udah bikin aja, maksudnya nggak pakai perizinan. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, gue pengennya tuh pengen selangkah lebih maju ke depan. Gue mikir emang nggak dibutuhkan, tapi kali aja ada polisi yang nakal, ya nggak? Kan kita bisa, nih loh surat izinnya, ya nggak? Jadi kita bener-bener ada plan. Kalau perlu dari plan A sampai J, kalau sampai Z kali, dari plan A sampai Z gitu. Jadi bener-bener terkoordinir lah gitu. Dan kita juga terima masukan gitu. Ada orang terima masukannya tuh jangankan yang ramah-ramah ya. Kadang yang ya kalian tahu sendiri kan, yang ibaratnya yang mantau postingan gua kan, ada aja yang sampai ibaratnya maaf nganjing-nganjingin gitu-gitu. Walaupun ibaratnya gua balas dengan kayak kelihatannya kayak nggak terima, tapi kalau gua lagi ngobrol sama si Mangat, gua terima. Amat sih sosial eksperimen ambulan ini, gitu. Nggak seru amat sih, nggak kayak zebra cross yang lain gitu kan. Nah di sini gua mau negasin lagi, sosial eksperimen ya emang sih rating perlu ya kan. Cuman sosial eksperimen ini seperti ambulans gitu-gitu kita beda metode ya kan. Kayak contohnya zebra cross itu kita pakai metode yang langsung kita ngegap gitu kan, ibaratnya kayak sport jantung lah ya kan, kayak shock terapi ya kan, itu yang zebra cross. Sungai sampah itu ke metode yang sopan tapi dengan peringatan aja, udah peringatan gitu. Nah kalau yang ambulans ini kita metode edukasinya lewat materi, makanya itu ada narasumber ya kan. Satu gerbong itu kan biasanya ada 4 bangku buat prioritas itu, dan itu isinya tuh orang-orang muda semua. Dan yang nenek-nenek pun ada sih, sempat tadi di samping gua. Ini orang yang duduk yang dekat gua ini, dia tuh nggak ada nyadar sama sekali kalau di situ di samping gua itu ada nenek-nenek yang pengen duduk sebenarnya. Udah capek dia. Makanya kasihan tadi udah sempat gua bilang kan, Mas, tolong dong, ini ibu-ibunya mau duduk, kasihan dia capek. Kata mas-masnya tanggung dikit lagi juga mau nyampe, tentunya 3 stasiun lagi. Kalau menurut gue sih, kalau prioritas kayak gitu ya, itu nggak hanya di kereta ya kan, banyak semua sampai ke ke toilet pun ada kan. Kalau gedung-gedung yang canggih itu gue nggak tahu di gedung ini ada apa enggak ya. Cuman selihat gue gitu, pasti ada. Kalau yang udah bener SOP-nya tuh bagus tuh, toilet pun ada prioritasnya. Tahu nggak yang untuk kursi roda tuh yang udah. Jadi sebenarnya prioritas itu nggak cuma di kereta aja, banyak. Bisa di busway, di mana gitu-gitu. Nah itu bisa kita jadikan ide selanjutnya gitu. Apa jadi sih? Akhirnya dikasih duit lah si ambulans ini. Oh, jadi ada ininya. Dikasih duit lagi ya? Hah? Dikasih duit lagi terakhir? Iya, kasih duit. Jadi sebagai imbalan nih, sebagai gimana sih rasa ininya. Terus coba ganti lagi ke channel dia. Jadi nggak hanya peraturan aja nanti yang bakal kita jalanin, sampai ke ada yang itu yang hewan tuh, sampai ke bikin sosial eksperimen yang hewan. Apa video? Coba. Sekarang gue lagi sama si Caks ya di acara sosial eksperimen. Kopdar. Nah, lagi kopdar nih ceritanya. Kopi darat. Kopi darat. Padahal kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada nih. Nggak ada tuh cuma Aqua adanya. aqua. Iya. Jadi adanya cuma aqua. Jadi aqua darat. Jadi aqua darat ya bener ya. Banyak kopi darat ternyata malah aqua. Sorry, bukan PHP. Terus tadi ngapain aja, Pat? Apa tuh? Tadi ngapain aja? Habis Ini ngapain? tadi udah jelasin sosial eksperimen ya. Wah seru banget ya ternyata ya eksperimen kayak gimana ya.
baru membahas sosial eksperimen lebih dalam lah. Tersan ya caranya ya, terus tapi santai. Nah, jadi tetap ada lawakannya. Ya ada lawakannya iya, tapi pesannya juga dapet lah. Iya dong, harus gitu. Apa? Gunadarma. Gunadarma. Iya, Yang di bisnis Gunadarma. Di Kalimalang, Bekasi. oh, Cuman gue di bagian broadcasting gue. Gitu. Kan ada di bagian, jadi kalau Gunadarma nih, kalau yang S1-nya nih komunikasi kan. Ini kayak gue D3 dulu baru komunikasi gitu. Oh. Jadi kayak gitu lah. Oke, gue ngerti gini ya. Udah makanan sehari-hari. Cuma sepatu tempat semua lo, Jo. Oh, ntar bisa gue edit. Langsung selesai. Hah? Kotor itu kan kelihatan gitu. Ini ada tempat sepatu sengaja. Mantul banget lo. Besok agak boleh compare sini lagi. Belum pernah apa aja. Kopi dah. Ya, PW. Ini nih bagus. Sekarang siap-siap untuk balik ke rumah setelah mendapatkan pencerahan dari event sosial eksperimen Indonesia. Gue lagi on the way ke rumah dari mengikuti seminar tentang sosial eksperimen Indonesia di Wisma 77 Tower 2 di Slipi, Jakarta Barat ya. Jadi itu seru banget ya, seminarnya itu ada contoh karya nyatanya, ada praktisinya. Dulu nggak ditunjuk sama praktisi industri digital lainnya. Ya bermanfaat ya, dapat ilmu dia, dapat network juga iya. Yang banget ya kalau nggak kesini, nggak ke situ. Tapi lu kok next gimana Pak? Lu bakal nongkrong lagi sama mereka? Ya Enggak. Mungkin enggak. Wah, ini polisi nih. Ini di perempatan mana Pak? Kita di jalan mana Pak? Nggak tahu Pak? Gue juga nggak tahu Pak. kalau begini. Hah? Pak itu nggak pas banget. Kira besok ada seminar apa lagi, Pak? Nggak ada. Oh, belum ada.